Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa dan semua keluarga Yesus Kristus, dimanapun berada. Teristimewa untuk seluruh saudara-saudaraku warga di Jalan Serayu, Sanggeng. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Pagi ini kita sama-sama akan datang lagi kepada Tuhan sebab kita sangat membutuhkan Dia. Rabu 29 Juli 2021, kita minta tuntunan Tuhan bersama-sama dengan kita sehingga sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan dan kita mendapat keberhasilan karena pertolongan Tuhan. Saya mengajak pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 8 dan 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dibuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur pasal 107 ayat 8 dan 9. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan kembali belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kebahagiaan tidaklah tergantung kepada apa yang kita miliki, namun ditentukan oleh kerelaan kita untuk membagikan apa yang kita miliki. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, baik saudara menonton langsung ataupun mengulang, justru tidak jarang semakin banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin tidak berbahagialah diri yang bersangkutan. Sebagai penyebab antara lain, yaitu bila kekayaan yang ia kumpulkan tersebut disertai dengan keserakahan yang tidak terlepas dari sikap egois di dalam dirinya. Karena sikap egois akan mengakibatkan dirinya tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah ia miliki. Sebaliknya, orang yang suka memberi adalah orang yang hidupnya diwarnai dengan rasa puas
di dalam hatinya, karena ia tidak terikat kepada apa yang ia punyai. Itulah orang yang memiliki kekayaan yang sejati. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kebahagiaan seperti inilah yang diajarkan Tuhan Yesus dan dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Dengan mengikuti teladan Yesus, Rasul Paulus mengamalkan prinsip tersebut di dalam kehidupannya. Memang tidak dapat dikatakan bahwa Paulus adalah orang yang kaya raya di dalam hal harta. Namun, jiwanya sangat kaya. Karena dia dapat membagikan apa yang dimiliki kepada orang lain. Alhasil, kekayaan di dalam jiwa itulah yang mengakibatkan Paulus merasa berbahagia. Berarti untuk mengalami kebahagiaan, orang tidak perlu menunggu sampai dirinya sudah memiliki banyak harta. Siapapun dapat hidup berbahagia asal hati yang bersangkutan tidak terikat kepada harta. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak melarang untuk kita memiliki harta. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya kita memahami, di saat Tuhan Yesus memberkati kita dengan kelimpahan, harusnya kita sadari untuk apa harta yang diberikan, yang dipercayakan kepada setiap kita. Kekasih Kristus, banyak sekali di antara kita juga mungkin ada yang terjadi. Waktu kita belum mendapat pekerjaan, kita rajin beribadah, kita datang bergumul, meminta belas kasihan Tuhan, supaya kita bisa mendapat sebuah pekerjaan yang tetap, ataupun kita diberkati. Pada saat Tuhan memberkati, Tuhan mengizinkan kita mendapat pekerjaan, kita diberkati. Yang terjadi kekasih Kristus, bukannya kita semakin melekat kepada Tuhan, bukannya kita semakin mengasihi Tuhan, tetapi kita jauh. Karena kesibukan kita dalam pekerjaan. Karena kesibukan kita menghitung berkat-berkat itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang sangat disayangkan. Banyak orang berpikir secara keliru. Beranggapan bahwa jikalau semakin banyak harta akan membahagiakan dia. Tetapi pada kenyataannya, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus sendiri. Bagaimana dia belajar daripada Tuhan Yesus. Rasul Paulus adalah orang yang diberkati. Tetapi yang dia utamakan untuk bisa berbagi. Sebab dikatakan berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Sebab itu kekasih Kristus, kebahagiaan tidak tergantung dari apa yang kita miliki. Tetapi bagaimana kerelaan hati kita untuk berbagi kepada sesama kita. Tetapi hari ini banyak orang juga memanfaatkan orang lain. Banyak kita terlibat dalam pelayanan-pelayanan, tapi kita juga berusaha untuk mengikat orang untuk memberi kepada kita. Saudara perhatikan baik-baik tanda kutip ini. Kita melakukan pelayanan kita, saya pribadi sangat percaya bahwa Tuhan tidak akan terlantarkan saya. Saya sangat percaya jika saya melayani dengan sekuat tenaga saya, dengan segenap hati saya, seperti yang Tuhan inginkan, maka Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan saya. Tidak perlu saya bergantung kepada manusia, mengeluarkan perkataan-perkataan yang memohon belas kasihan. Dan ini satu kekeliruan. Sering kali terjadi. Di dalam pelayanan saya banyak saya ketemu orang-orang seperti demikian. Bukan berarti bahwa kami tidak mau membantu. Tetapi keadaan kami juga pun terbatas pas-pasan. Tetapi saya tadi katakan kekasih Kristus,
Tuhan tetap masih pegang kendali. Tuhan masih tetap akan memberkati kita kalau motivasi kita dalam pelayanan adalah benar. Karena saya melihat banyak pengalaman, semakin kita mengandalkan logika kita, kekuatan kita, pengalaman-pengalaman kita, di dalam semuanya itu ada satu kebohongan yang sedang kita lakukan, yang secara tidak sadar kita juga berbohong kepada Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu, kekasih Kristus, biarlah pagi hari ini kita belajar dari seorang Rasul Paulus. Bagaimana dia mengikuti teladan daripada Yesus Kristus. Dia melakukan hal yang benar. Firman Tuhan pun berkata, kekasih Kristus, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, oleh sebab itu, kebahagiaan tidak boleh tergantung dari apa yang kita miliki. Tetapi kebahagiaan sejati itu tergantung bagaimana kita bisa berbagi. Saya mau katakan, kekasih Kristus, ingat, yang kita berbagi di sini bukan selalu finansial, tetapi apa yang saudara peroleh dari Tuhan, teristimewa. Anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saudara tidak boleh berhenti pada dirimu, tapi terus saudara harus berbagi juga kepada banyak orang yang masih belum menerimanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam kasih-Mu, Engkau telah rela mengorbankan hidup-Mu bagi manusia yang seharusnya Engkau murkai karena dosa-dosa kami. Engkau yang kaya dengan kemuliaan telah rela datang ke dunia untuk menanggung kehinaan bagi kami manusia yang hina. Engkau di dalam anugerah-Mu berlimpah-limpah telah rela memberikan nyawa-Mu untuk menebus manusia dari kebinasaan. Melalui semua itu, Engkau mengajar diri kami bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebab di dalam memberi, kami akan menerima. Dan dengan tidak membiarkan hati kami terikat kepada harta, maka kami akan memperoleh berkat-Mu secara berlimpah-limpah. Kami menaikkan syukur kepadamu untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami memohon tuntunan-Mu di sepanjang hari ini, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan diri kami menyimpang dari ketetapan-ketetapan-Mu. Luputkanlah kami, ya Tuhan, dari semua malapetaka dan kecelakaan. Lindungilah diri kami dari yang jahat dan semua kejahatan yang dirancang orang untuk mencelakakan diri kami. Dengan rahmat-Mu, kami akan mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sebaik mungkin agar melaluinya kami memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba percaya kebenaran firman-Mu menuntun kami untuk tidak terikat dengan harta dunia ini, agar tidak mengikat kedagingan kami sehingga melupakan yang benar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun kami pagi hari ini, sepanjang hari ini. Hamba tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh keluarga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Berdoa memberkati keluarga Burkopior, keluarga Tawaru, keluarga Wakum, keluarga Mayor, keluarga Sesa, keluarga Waromi, keluarga Kareni, keluarga Yenu, keluarga Karobaba, keluarga Samori, keluarga Uniputi, keluarga Peter, keluarga Epa, Upuya, Asaribab, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon
kasih Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini dengan keberhasilan. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa yang kami buat secara sengaja maupun tidak. Bahwa kami kembali berjalan di dalam jalur-Mu. Lindungi kami dari pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Jauhkan kami daripada pandemi COVID-19 ini. Sebab kami percaya apapun keadaan hari ini, Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap Tuhan pencipta alam semesta. Engkau tetap Tuhan yang memegang kendali atas seluruh keadaan alam semesta ini. Dan Engkau juga yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Kami berserah kepada Engkau. Tetapi Tuhan, kami mohon, ajar kami untuk tidak melanggar aturan-aturan-Mu. Kami boleh beriman, tetapi kami beriman di dalam kebenaran. Kami beriman kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Tolong pribadi-pribadi kami untuk memahami hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan secara jasmani dan rohani turun melimpah atas setiap pribadi, atas setiap keluarga rumah tangga, di dalam pekerjaan-pekerjaan, di dalam pelayanan. Hamba percaya Tuhan, Engkau menyediakan berkat seperti apa yang kami butuhkan di dalam setiap pribadi kami, di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Pakai hidup hamba-hambamu ini menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran untuk menyatakan kebahagiaan mereka berbagi kepada sesama. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, dan pagi hari ini hamba juga terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan turun atas seluruh tanah bangsa negara kami. Dari pusat sampai daerah-daerah terpencil, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun bagi kami. Pimpinan-Mu terjadi atas hidup kami semua. Spesial hamba berdoa bagi tanah Papua, tanah yang diberkati. Hamba mohon Tuhan dalam nama Yesus, bukan hanya tanahnya saja yang diberkati, tapi setiap orang yang menginjak kaki di tanah Papua ini akan diberkati, akan dibawa berjalan di dalam kebenaran, sehingga mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dari satu langkah ke langkah yang lain, mereka akan melakukan kebenaran demi kebenaran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Setiap lutut bertekuk lutut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja atas seluruh kehidupan kami dan di seluruh tanah Papua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Menyerahkan Ibu Desi Natalia Lambaihang ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambaihang, bersama dengan suami kekasih, Bapak Heri Tari Datuk, dan juga anak kekasih, Shalom dan Godwin. Bahkan bayi kandung yang ada dalam kandungan Ibu Desi, Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini. Tuhan, Engkau senantiasa memelihara mereka. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan kerendahan hati kepada mereka untuk bergantung sepenuhnya kepada Engkau, untuk menghargai apa yang telah diberkati kepada mereka, dan mereka mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat. Berikan ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kebenaran, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu, Pak Ronald Peter. Tuhan pakai hidup hamba-Mu ini. Semakin hari semakin taat, semakin setia, semakin dahsyat. Sehingga dia mengerti isi hati-Mu, ya Allah. Apa yang harus ia lakukan, biarlah itu semua keputusan-keputusan daripada Engkau, ya Allah.
Mengajar dia dari hal-hal yang kecil ya Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Untuk mengikuti segala karakter-Mu Yesus. Untuk mengikuti segala teladan-Mu. Sebab apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sekecil apapun, dia akan bertanggung jawab. Tuhan akan menepati perkataannya. Tuhan akan menepati janji-janjinya. Kepada siapapun Tuhan katakan, itu dia lakukan. Tuhan tidak pernah menilai orang yang kaya, baru Tuhan mau melakukannya. Atau orang yang baik, baru Tuhan mau melakukannya. Tetapi siapapun, bahkan orang berdosa sekalipun Tuhan datangi. Dan Tuhan menepati janji Tuhan kepada mereka. Oleh sebab itu biarlah hamba-Mu, Pak Ronald Peter, juga bisa melakukan seperti apa yang ia alami. Biarlah dia boleh mengikuti teladan, karakter, bahkan memiliki integritas daripada Yesus dalam kehidupannya. Nama Tuhan dipermuliakan baginya. Berkati pribadinya, berkati istri dan anak-anak yang dipercayakan kepadanya. Berkati orang tuanya, berikan kesembuhan total. Dan juga kepada saudara-saudaranya. Dan teristimewa untuk lingkungannya. Diberkati mereka dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa menyerahkan hamba-Mu Ibu Evelyn Caroline Kardinal. Dimanapun berada hari ini. Baik di Jakarta ataupun di mana saya, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Memberkati saudari hamba ini. Evelyn Caroline Kardinal. Tuhan pakai hidupnya. Pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau ya Allah. Biar dia boleh menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran bagi banyak orang ya Allah. Untuk menyatakan kasih Kristus dari kehidupannya kepada mereka yang belum mengenal, kepada mereka yang membutuhkan Engkau. Tuhan, beri kesehatan yang baik kepada hamba-Mu ini. Dan biarlah damai sejahtera-Mu melimpah atas seluruh kehidupannya. Dia boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan, pakai hamba-Mu. Pakai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati saudari kekasih Evelyn Caroline Kardinal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa spesial, Tuhan juga memberkati saudara hamba, Bapak Robert Kardinal. Tuhan juga memberkati pribadi hamba-Mu, berkati hidup rumah tangganya, istri, anak-anak, cucunya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas segala pelayanan yang dipercayakan kepadanya, Tuhan juga turut campur tangan, dan Tuhan memberkati hamba-Mu, Pak Robert Jopi Kardinal, dimanapun berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati suaminya Rocky Alan Paulus, memberkati anak-anak kekasih Yemima dan juga Reinhard. Tuhan memberkati hidup pribadi mereka masing-masing, hidup rumah tangga mereka, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, diberkati dalam nama Yesus. Biar apa yang mereka lakukan, hamba mohon kasih Tuhan melimpah atas mereka. Tangan Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Sehingga apa yang dikerjakan mereka boleh berhasil karena Engkau ada bersama dengan mereka. Lindungi mereka siang dan malam. Saat mereka keluar dari rumah, pergi beraktivitas ke tempat pekerjaan, ke tempat pendidikan, Tuhan ada bersama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel turun melimpah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk saudara kekasih, adik kekasih Frankie Paliama bersama dengan keluarga yang berada di Fak-Fak ataupun di mana berada saat ini. Hamba mohon kasih Tuhan turun untuk hamba-Mu ini, Frankie Paliama, dan keluarga besarnya. Tuhan tuntun hamba-Mu ini, pimpin hamba-Mu ini, bawa hamba-Mu berjalan terus dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Apapun keadaan hari ini, ajar hamba-Mu, Pak Frankie Paliama, mengerti bahwa Tuhan Yesus tetap pegang kendali atas hidup pribadinya, hidup rumah tangganya, hidup pekerjaan dan pelayanannya, diberkati dalam nama Yesus.
Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang jahat. Dan Tuhan pakai hidupnya menjadi teladan bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang-orang yang dikasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya. Dan hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Patipari Mona Lisa. Dimanapun berada hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu ini. Untuk menjadi berkat. Menjadi saluran berkat dalam kebenaran bagi banyak orang. Biarlah hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau ya Allah. Tuhan berkati dia dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya. Berkati pekerjaan-pekerjaan dan pelayanannya teristimewa. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan jaga, lindungi, jauhkan dari pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu lebih lagi untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Ibu kekasih, Ibu Yubelina Dorcas Sira. Dimanapun berada hari ini, Tuhan, hamba minta kasih Tuhan terus bekerja dalam kehidupan pribadinya. Tuhan memberkati anaknya Arthur. Tuhan jamah mereka. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing setiap langkah hidup mereka. Hamba percaya masa depan mereka ada dalam genggaman tangan-Mu ya Allah. Engkau beri yang terbaik atas hidup mereka. Engkau lindungi mereka siang dan malam. Tuhan tolong. Tuhan berkati jasmani dan rohani. Rencana ke depan apa yang dikerjakan oleh mereka Tuhan turut campur tangan. Berkati bangku pendidikan daripada anak kekasih Arthur sehingga dia boleh berhasil dengan baik dalam nama Yesus. Tuhan juga berkati hamba-Mu Ibu Yubelina untuk tetap taat dan setia kepada Engkau. Melakukan perintah-perintah-Mu. Kehendak-Mu terjadi atas hidup mereka senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba percaya tangan Tuhan melindungi Ibu Yubelina dan anak Arthur siang dan malam. Jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan si jahat. Jauhkan mereka dari orang-orang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan melimpah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Pak Sermu Indau. Terima kasih Tuhan, campur tangan Tuhan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada Pak Sermu Indau. Hamba percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama hamba-Mu bergantung sepenuh kepada Engkau. Mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Engkau tidak akan mempermalukan hamba-Mu, Sermu Indo. Tapi Engkau akan memberkati dia dan pakai hidupnya menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Sakit yang dialaminya, Tuhan hamba percaya, Engkau telah menyembuhkan secara berangsur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya, berkati orang-orang yang dikasihinya. Dan biarlah Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi lingkungannya dimanapun dia berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan turun melimpah-limpah atas seluruh kehidupan hamba-Mu, Pak Sermu Indo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu, Pak Sermu Indo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa spesial bagi pergumulan dari hamba-Mu, Bapak Ronald Manalo, untuk adik iparnya Samuel Genius Sidabalo yang sedang mengikuti tes taruna Akpol di Semarang. Hari ini mendengar hasilnya. Hamba minta kasih-Mu Tuhan, hamba minta campur tangan-Mu Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi adik kekasih Samuel Genius Sidabalo untuk dapat diterima di dalam Akpol Taruna di Semarang. Ya Tuhan, hamba percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Allah.
Jikalau kami bergantung dan berharap kepada Engkau, ya Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan kami. Sebab itu hamba mohon, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu turut campur tangan, sehingga adik kekasih Samuel Genius Sidabalok dapat diterima sebagai taruna Akpol Semarang, ya Allah. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pak Ronald Manalu, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Tuhan berkati istri kekasihnya Hana Sidabalok juga. Dalam tugas pekerjaan pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan hamba tetap berdoa. Janji-Mu, turunan ilahi terjadi atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Terima kasih. Hamba juga berdoa spesial bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samori. Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan dalam semua pelayanannya. Teristimewa di dalam Yayasan Eden yang dipimpinnya. Tuhan pakai yayasan ini semakin hari semakin hebat. Semakin luar biasa. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang terlantar dilayani oleh mereka untuk memperkenalkan kasih-Mu yang tidak terbatas itu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pribadi hamba-Mu, berkati istri, anak, cucunya diberkati, bahkan semua keluarga besar, termasuk Bapak Bram Samori dan keluarga. Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan, teladan yang baik Engkau nyatakan lewat hamba-hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga mau berdoa untuk hamba-Mu Bapak Charles Rumai Kewi. Tuhan memberkati hamba-Mu. Memberkati istrinya. Memberkati anak-anaknya. Memberkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Apa yang telah dipercayakan kepada mereka ya Allah. Biar mereka lakukan dengan sekuat tenaga mereka. Dengan penyerahan diri total kepada Engkau ya Allah. Dan hamba percaya apa yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan yang sudah panggil. Tuhan yang menyediakan. Dan Tuhan bertanggung jawab atas hidup mereka. Tuhan biar memberkati perintisan jemaat yang mereka lakukan. Semakin diberkati dalam nama Yesus. Engkau yang punya jiwa-jiwa Tuhan. Engkau yang akan menambahkan jiwa-jiwa itu bagi pelayanan mereka. Di dalam nama Yesus. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan kerendah hati kepada Pak Charles dan istri. Sebagai hamba-hamba-Mu. Untuk mengandalkan Engkau sepenuhnya. Di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam semua pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Jauhkan mereka dari pekerjaan si jahat dan orang-orang yang jahat, orang-orang yang iri hati kepada mereka itu dijauhkan daripada mereka. Dan Tuhan ajar mereka bergantung sepenuhnya kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada hamba-Mu, Pak Charles Rumai Kewi bersama istri dan semua keluarga besarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba ucap syukur buat waktu pagi hari ini bagi kami semua. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba memberkati untuk pemirsa dimanapun berada. Yang langsung ataupun menonton kembali hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah atas mereka. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan Tuhan terbukti atas hidup mereka. Dan ajar kami untuk mengikuti karakter Kristus. Memiliki integritas Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga sekecil apapun yang kami lakukan, apa yang kami janjikan, apa yang kami kerjakan, semua tertuju bagi kemuliaan Tuhan. Jauhkan segala kebohongan yang kami lakukan selaku hamba-hamba-Mu ya Allah. Tapi kami berserah kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan. Mari kekasih Kristus kita ingat hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kebahagiaan tidak tergantung dari apa yang kita miliki. Tetapi bagaimana kita bisa berbagi kepada sesama kita. Sebab Tuhan mengajarkan,
Lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Biarlah setiap kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan tidak berhenti berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap bersandar sepenuhnya kepada Kristus, sebab Tuhan yang pegang hidup kita. Kita tidak tergantung kepada dunia ini. Kita tidak tergantung kepada orang-orang di sekeliling kita. Tapi hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Mesias, Raja alam semesta. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.